Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha besar Allah dengan segala keagungannya. Segala puji hanya milik Allah sebanyak-banyaknya. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sucikanlah Allah pagi dan petang. Mau ngomong aja? Atau mau benar-benar merasakan bagaimana menyucikan Allah pagi dan petang? Praktekkan dong. Kita selama ini cuma jadi pembaca saja. Makanya banyak yang senang jadi pengamat. Betul nggak? Iya. Pengamat agama, tapi tidak melaksanakan agama. Pengamat spiritual, tetapi tidak berspiritual. Betul nggak? Pengamat sepak bola, nendang sekali aja langsung rubuh. Tapi kalau ngomentari orang, luar biasa. Coba digocek dulu. Pasti masuk. Dia suruh gocek kayak gitu, rubuh dia. Bisanya cuma ngomong. Tetapi banyak orang bisa ngomong dianggap sebagai pakar. Ini lucu. Lucu apa tidak? Siapa yang lucu? Kalian lucu. Lihat ayat ini. Hanya kepada Allah lah kamu semua akan dikembalikan. Yes? Lanjut. Sebagai janji yang benar dari Allah. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya, kemudian mengulanginya kembali. Jadi Allah tuh bilang, Dia menciptakan makhluk pada permulaannya, kemudian akan mengulanginya kembali. Untuk apa diulangi lagi penciptaan itu? Agar Dia memberi pembalasan kepada orang-orang itu. Jadi diulangi lagi penciptanya untuk ngasih pembalasan. Pembalasan baik tentu saja. Ya, sebab baik akan dapat balasan baik. Sebab buruk akan dapat balasan buruk. Jadi semua, kalau kalian sekarang kok pergi kemana saja, saya kok banyak yang nyapa, orang senang pada saya, bahkan nyuguhin, itu karma baikmu. Karena mungkin di kehidupan yang sebelumnya juga kau senang menjamu orang. Kok saya kemana-mana sampai perut lapar gak ada yang mendulikan saya. Sampai roboh di pinggir jalan kelaparan gak ada yang peduli pada saya. Lu juga dulu begitu. Setimpal. Gak usah merengek-rengek. Kok orang gak cinta sama saya? Emang kamu punya cinta gitu? Bagaimana orang yang tidak punya cinta merengek-rengek ingin dicintai? Bahkan dia merengek-rengek sama orang yang gak punya cinta juga. Ini saya kasih tahu nih pada semuanya. Kalau orang benci sama kita, jangan paksa dia mencintai kita. Karena dia tuh gak punya yang harus diberikan pada kita. Cintanya sendiri gak punya. Dia punyanya benci kok. Itu yang bisa dia berikan. Nah kita ini sering aneh. Merengek-rengek cinta sama orang yang jelas-jelas gak punya cinta. Yang tolol ya kita yang merengek-rengek. Udah jelas dia tuh pembenci, minta supaya mencintai kita. Kan tolol yang mintanya. Itu sama saja dengan kita merengek-rengek minta sumbangan sama orang yang boro-boro nyumbang. Makan saja gak punya, yang tolol yang minta. Kalau disebutkan tolol kan mungkin baru kesel sama saya. Terus apalagi bahasa selain tolol. Itu udah paling halus itu. Ya, kita minta sumbangan, minta diberi kepada orang-orang yang jelas-jelas dia tidak bisa memberi. Kita kemudian memaksanya. Itu yang kita lakukan selama ini. Kita merengek-rengek minta dicintai sama orang-orang yang jelas dia tidak punya cinta. Ngerti maksud saya? Jadi kalau dia itu memang pembenci, yang jangan diminta, tolong dong, jangan benci sama saya. Tolong dong, perhatian sama saya. Itu yang tolol tuh yang mintanya. Dia punya yang bisa diberikan cuman benci aja. Kalau dia punyanya benci kok. Paham? Lihat saya semuanya. Hanya orang yang sudah tidak mengalami defisit cinta yang bisa mencintai. Siapa itu? Mereka yang sudah bisa mengakses sang sumber cinta yang ada dalam dirinya. Makanya kalau orang sudah kenal jati dirinya,
dapat dipastikan ulas asihnya luar biasa. Dan orang yang belum kenal jati dirinya, dapat dipastikan kebenciannya juga luar biasa. Jangan paksa mereka untuk menjadi ulas asih, nggak akan bisa. Ayo, tangkap dulu kalimat ini. Untuk apa dikembalikan lagi? Untuk apa? Untuk menerima pembalasan. Makanya saya kasih cetak tebal itu hurufnya. Nah, kebetulan yang diceritakan di ayat ini adalah orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Tentu saja orang ini akan mendapatkan pembalasan dari iman dan amal solehnya dengan adil. Ayat ini kalau diekstrapolasi juga sama. Orang yang selalu menjalankan amal salah juga akan mendapatkan akibatnya, kan begitu. Makanya dia dikembalikan ke sini untuk menerima pembalasan. Kenapa? Karena sebab yang dia ciptakan kan di kehidupan. Otomatis akibat yang harus dia terima jelas dong di kehidupan. Paham? Ini kalau sudah gini nih, kalian kemudian masih melakukan tindakan buruk, itu udah keterlaluan. Keterlaluan lah kalau saya udah ngomong begini, masih saja menciptakan sebab buruk, itu udah kebangetan itu. Ini cinta kasih saya, makanya hari ini dibongkar ayat-ayatnya supaya ngerti ya. Ini ada dasarnya nih, ya. Oke, lanjutkan. Dan untuk orang-orang yang tertutup, nah ini. Kan ini sedang dibicarakan dua pembalasan itu. Satu buat orang yang beriman dan beramal soleh. Berarti orang yang beriman orang yang sudah terbuka. Ciri orang yang beriman itu dia sudah bisa menerima apapun yang terjadi apa adanya. Tanpa ada penolakan. Jadi orang beriman itu dalam bahasa kajian kita hari ini. Orang yang sudah bertanggung jawab terhadap segala kehidupan yang datang pada dirinya. Karena dia sadar itu adalah dia yang mengundangnya. Itu orang beriman. Awas ya, mengartikan iman itu jangan sempit. Cuman sekedar percaya rukun iman. Rukun imannya pun ya cuman gitu-gitu aja, tidak ada ekstrapolasi. Percaya kepada Allah, udah, yang penting saya percaya. Tidak ada keinginan untuk membuktikan keberadaan Allah dalam dirinya. Aneh. Percaya sama malaikat, percaya aja. Gak pernah tanya malaikat itu apa. Percaya sama kitab, sudah aja percaya. Sama kitab yang tertulis. Padahal di Quran dikatakan, Iqra kitabaka, kafa binafsika al-yawma alaika hasiba. Baca kitabmu, baca kitabmu. Dan itulah juru hisabmu. Itu yang disuruh Allah membaca kitab. Dan kitab itu adalah kitab sejati yang ada pada diri. Beriman kepada hari kiamat, itu aja hancurnya alam semesta. Kenapa sih? Beriman kepada qada dan qadar. Gak ngerti juga apa itu qada, apa itu qadar. Lihat saya semuanya. Qada dan qadar itu adalah suratan kehidupan. Yang tercatat di DNA kita. Bawaan kita sendiri. Itu qada dan qadar. Makanya kita datang ke semesta ini sudah membawa qada dan qadar. Apa itu? Data karma yang kita bawa dari kehidupan yang kita ciptakan sendiri. Urai semua itu. Itulah qada dan qadar. Dan qada dan qadar yang menciptakan bukan Tuhan. Kita selama ini salah memahami. Da saya mah ku Allah ge tos dienas cenah. Calon jelema sangsara atos we abdi mah sakieu. Pengen punya Allah model gitu. Cing atuh ngaji teh kamajuan seetik. Saya dari kecil ya ketika bapak saya aja bilang begitu. Pokoknya nasib kamu sudah ditentukan oleh Allah. Terpercaya abdi mah Pak. Eta mah Allah Bapak. Saya punya keyakinan Allah saya tidak begitu. Saya yakin Allah saya menyediakan harta yang sama untuk semua orang. Menyediakan kebahagiaan yang sama buat semua orang. Menyediakan surga yang sama buat semua orang. Tidak ada yang ini ahli surga, ini ahli neraka. Yang menentukan bukan Allah, yang menentukan kita sendiri. Jadi harus ingat. Data karma yang kita bawa di tubuh kita, di kehidupan sekarang, kita sendiri yang menciptakan data karma itu. Tersimpan dalam DNA kita, rapat-rapat. Itulah rekaman data kita. Dan kita bawa ke sini. Maka hidup kita tidak akan jauh dari rekaman data yang ada di situ.